Ketika keluarga besar saya menuduh saya telah menghancurkan kehormatan keluarga karena pernikahan dengan Sinta, ruangan rumah mewah di kawasan Menteng itu langsung hening mencekam. Tapi yang lebih mengejutkan, surat dari pengadilan Australia justru mengonfirmasi bahwa pernikahan kami sah dan legal di mata hukum internasional, membuat ayah saya memukul meja hingga gelas pecah berhamburan. Saudara-saudara sepupu langsung berteriak, ibu saya menangis histeris sambil menunjuk foto pernikahan yang entah bagaimana bocor dari dokumen bisnis internasional perusahaan kami. Saya, Rina Wijaya, Wakil Presiden Direktur DIP, Nusantara Property Group, berdiri di tengah-tengah kekacauan itu dengan tangan gemetar memegang salinan putusan pengadilan. Semua mata menatap saya seolah saya adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah keluarga. Kamu sudah gila, Rina. Kamu hancurkan nama baik keluarga kita yang sudah turun-temurun, teriak paman saya, pemegang saham terbesar kedua. Saya tidak bisa berkata apa-apa, karena di balik semua amarah itu, saya tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. 3 tahun lalu, semuanya dimulai di gedung kantor pusat perusahaan keluarga di Sudirman, Jakarta. Saya baru saja dipromosikan menjadi setelah berhasil menutup kesepakatan besar dengan investor Singapura. Saat itu, Sinta Kusuma bergabung sebagai pengacara internal perusahaan, wanita berusia 31 tahun dengan otak tajam dan senyum yang selalu membuat ruang rapat terasa lebih ringan. Kami sering bertemu di rapat strategi proyek apartemen mewah di kawasan Stub. Awalnya hanya profesionalisme murni, tapi lambat laun, diskusi malam hari tentang klausul kontrak berubah menjadi obrolan pribadi. Sinta berasal dari keluarga biasa di Bandung, ambisius dan mandiri, sementara saya terikat oleh tradisi keluarga konglomerat yang mengharapkan saya menikah dengan putra pengusaha lain untuk memperkuat aliansi bisnis. Suatu malam, setelah rapat larut, kami berdua tertinggal di ruang rapat lantai 45. Hujan deras mengguyur kaca jendela, dan Sinta berkata pelan, "Rina, kamu tidak pernah terlihat bahagia meski sudah sukses besar." Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini saya kunci rapat. Kami mulai bertemu secara rahasia, di kai kecil di Kemang atau apartemen saya yang sepi. Cinta tumbuh pelan tapi pasti, penuh dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika ketahuan. Kini, di tengah teriakan keluarga, ingatan itu berputar cepat. Paman saya mengancam akan memotong saham saya jika berita ini bocor ke media. Ibu saya memohon agar saya segera menyangkal semuanya dan menikah dengan anak teman bisnis ayah. Saya melihat ke arah pintu, berharap Sinta ada di sini untuk memberi kekuatan, tapi dia sedang berada di kantor, mungkin sudah mendengar rumor yang mulai menyebar. Saya mengambil napas dalam, dan dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan diri sendiri, saya berkata, "Ini urusan pribadi saya. Perusahaan tidak boleh terlibat." Tapi di dalam hati, saya tahu keputusan ini hanyalah awal dari pengorbanan yang lebih besar. Keluarga mulai membahas gugatan hukum untuk membatalkan hak waris saya, sementara saya diam-diam menghubungi pengacara pribadi untuk mempersiapkan pembelaan. Malam itu, saat saya kembali ke apartemen, Sinta sudah menunggu dengan wajah pucat. Kami berpelukan tanpa kata, tapi ketegangan di udara terasa berat. Persaingan di perusahaan semakin ketat, dan sepupu saya, Budi, mulai menggunakan isu ini sebagai senjata untuk merebut posisi CEO yang akan dibuka tahun depan. Setiap langkah saya sekarang diawasi, setiap keputusan bisa menjadi jebakan. Saya tahu, untuk bertahan,
saya harus mulai membuat pilihan yang dingin, meski itu berarti menyakiti orang yang paling saya cintai. Keesokan paginya, berita kecil sudah muncul di media sosial internal perusahaan, meski belum sampai ke tabloid. Saya duduk di meja kerja sambil memandang sekeliling Jakarta yang tertutup kabut polusi, mengingat kembali bagaimana pernikahan kami terjadi. 2 tahun lalu, saat perjalanan bisnis ke Sydney untuk kesepakatan proyek properti Australia, Sinta ikut sebagai penasihat hukum. Malam sebelum pulang, di sebuah kapel kecil di pinggir kota, kami mengucapkan sumpah di hadapan 2 saksi lokal. Tidak ada pesta, tidak ada keluarga, hanya kami berdua dan janji untuk saling jaga di tengah dunia yang tidak menerima. Ini hanya untuk kita, Rina, bisik Sinta saat kami kembali ke hotel. Saat itu terasa sempurna, tapi sekarang dokumen itu menjadi bom waktu. Di kantor, Budi, sepupu saya yang selalu iri dengan posisi saya, mulai menyebarkan bisik-bisik di koridor. Kalau Rina terus begini, kontrak dengan investor Jepang bisa batal, katanya di rapat pagi. Saya harus tersenyum dan menjawab tenang, fokus pada angka, Budi. Urusan pribadi saya tidak mempengaruhi kinerja. Tapi di dalam, saya merasa terpojok. Sinta, yang kantornya hanya 2 lantai di bawah, mengirim pesan singkat, kita harus bicara malam ini. Saat bertemu di apartemen, dia memeluk saya erat. Rina, mungkin saatnya kita hadapi bersama. Aku tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Kata-katanya penuh kasih, tapi saya tahu ambisi saya lebih besar. Nusantara Property adalah warisan ayah saya, dan menjadi CEO berarti mengendalikan ratusan miliar rupiah proyek. Saya tidak bisa membiarkan cinta menghancurkan itu. Malam itu kami berdebat pelan. Sinta ingin saya berhenti menyembunyikan, tapi saya memilih jalan tengah, membayar pengacara mahal untuk menyegel dokumen pengadilan Australia. Penyebabnya jelas, bocornya kertas itu karena asisten Budi yang mengakses arsip bisnis internasional. Nya langsung terasa. Ibu saya menelepon pagi-pagi memaksa saya datang ke rumah untuk pertemuan dengan calon suami pilihan keluarga. Saya menolak, tapi tekanan semakin berat. Di perusahaan, proyek besar di Bali hampir jatuh ke tangan Budi karena rumor mulai mempengaruhi investor konservatif. Saya mulai membuat keputusan pertama yang dingin, memindahkan Sinta ke tim proyek lain yang kurang terlihat, agar kami tidak sering terlihat bersama. Sinta menerima dengan mata sedih, tapi dia paham. Ini demi kita berdua, katanya. Tapi saya tahu, ini demi saya. Ambisi saya mulai menggerogoti hubungan kami pelan-pelan, seperti retakan di ondasi gedung tinggi yang kami bangun. Sementara itu, keluarga terus mendesak. Ayah saya mengancam akan mengubah surat wasiat jika saya tidak menyangkal pernikahan itu di depan kerabat. Saya berpura-pura setuju, tapi di dalam hati, saya merencanakan langkah selanjutnya. Persaingan semakin ketat ketika tender proyek apartemen senilai 500 miliar rupiah dibuka. Budi mulai mendekati investor dengan janji stabilitas keluarga. Saya harus melawan dengan strategi lebih cerdas, termasuk mengorbankan beberapa rekan yang dekat dengan Sinta. Setiap malam, saat Sinta tidur di samping saya terjaga memikirkan bagaimana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Cinta kami masih ada, tapi bayang-bayang kehormatan keluarga dan tahta perusahaan semakin gelap. Kontrak besar dengan investor Jepang akhirnya jatuh ke tangan saya setelah presentasi maraton selama 2 hari.
Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Di rapat dewan, Budi melemparkan pertanyaan tajam, apakah kehidupan pribadi wakil presiden tidak akan mempengaruhi citra perusahaan di mata mitra konservatif? Semua mata menatap saya. Saya menjawab dengan suara mantap, hidup pribadi saya terpisah dari perusahaan. Saya siap membuktikannya. Malam itu, Sinta menunggu di apartemen dengan makanan favorit saya. Tapi saat saya ceritakan apa yang terjadi, wajahnya berubah. Kamu benar-benar menyangkal kita di depan semua orang, Rina, tanyanya pelan. Saya tidak bisa menjawab langsung. Sebagai pengacara, dia tahu konsekuensi hukumnya, tapi sebagai istri, hatinya terluka. Saya memeluknya, berbisik bahwa ini sementara, tapi kami berdua tahu itu bohong. Tekanan keluarga semakin parah. Ibu saya mengatur pertemuan dengan putra pengusaha properti dari Surabaya, lengkap dengan cincin pertunangan yang sudah disiapkan. Saat makan malam di rumah besar keluarga, saya duduk di sebelah pria itu sambil merasa seperti aktor dalam drama buruk. Sinta menelepon tengah malam, suaranya bergetar, aku mengerti kamu harus bertahan, tapi aku juga manusia, Rina. Penyebabnya jelas, bocornya oto kami berdua di Sydney yang diambil paparai lokal. Akhirnya beberapa investor mulai ragu, dan Budi semakin agresi mengklaim posisi CEO. Saya membuat keputusan dingin berikutnya, menyetujui pemindahan Sinta ke cabang Surabaya untuk proyek khusus. Itu berarti kami jarang bertemu, tapi menyelamatkan posisi saya di Jakarta. Sinta setuju meski air matanya jatuh. Aku akan tunggu sampai kamu siap, katanya sebelum pergi. Di kantor, saya mulai bekerja 18 jam sehari, menutup kesepakatan demi kesepakatan untuk membuktikan bahwa rumor tidak mempengaruhi kinerja. Tapi setiap kali melihat meja kerja Sinta yang kosong, dada saya terasa sesak. Rial di luar perusahaan mulai menggunakan isu ini untuk menekan harga saham. Ayah saya memanggil saya ke ruang kerjanya, pilih, Rina. Keluarga atau perempuan itu? Saya memilih diam, tapi malam itu saya menangis sendirian di apartemen. Cinta dan ambisi bertarung hebat dalam diri saya. Sinta mengirim Oto dari Surabaya, dia tersenyum di depan pantai, tapi mata itu menyimpan luka. Saya balas pesan singkat, maafkan aku. Penyebab dan akibat semakin jelas, setiap langkah maju di karier berarti satu langkah mundur di hubungan kami. Keluarga mulai mengatur pertunangan diam-diam, dan saya tidak punya pilihan selain hadir di acara itu sambil memikirkan Sinta yang sendirian di kota lain. Ketegangan mencapai puncak ketika Budi mengancam akan membawa bukti ke Dewan Direksi jika saya tidak mundur dari persaingan CEO. Pertunangan palsu itu berlangsung di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Saya berdiri di panggung sambil tersenyum ke kamera, tangan saya digenggam pria yang bahkan tidak saya kenal benar. Di belakang panggung, ibu saya berbisik, ini demi nama baik kita, nak. Tapi hati saya hanya memikirkan Sinta yang sedang menonton berita di Surabaya. Malam itu, dia menelepon dengan suara dingin, kamu benar-benar melakukannya, Rina. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Penyebabnya adalah Oto pertunangan yang sengaja disebar Budi ke media. Akhirnya langsung saham perusahaan naik karena citra keluarga stabil, tapi hubungan kami retak. Saya terbang ke Surabaya akhir pekan itu, menemui Sinta di apartemen kecilnya. Kami berdebat hebat, tapi di akhir malam, kami berpelukan lagi, seolah dunia luar tidak ada. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin gila.
Dewan Direksi memanggil rapat khusus untuk membahas isu-isu pribadi pimpinan. Budi membawa bukti email lama yang menunjukkan kedekatan kami. Saya harus berbohong di depan semua orang, itu hanya persahabatan profesional. Sinta, yang ikut ideocal dari Surabaya, hanya diam setelah rapat. Saya membuat keputusan terdingin, memutuskan sementara komunikasi kami untuk menghindari pelacakan. Sinta mengerti, tapi luka itu semakin dalam. Keluarga mulai mendesak pernikahan sungguhan dengan calon itu, dan ayah saya mengancam akan mencabut nama saya dari daftar pewaris. Di perusahaan, proyek besar berikutnya membutuhkan dukungan Sinta sebagai pengacara, tapi saya memilih tim lain untuk menghindari kecurigaan. Akibatnya, kesepakatan hampir gagal, dan Budi tertawa di belakang saya. Sinta kembali ke Jakarta untuk rapat darurat. Kami bertemu di tempat rahasia, sebuah kai kecil di Tebet. Dia memegang tangan saya di bawah meja. Rina, aku tidak mau jadi beban. Mungkin aku harus pergi. Kata-kata itu seperti pisau. Saya menolak, tapi di dalam hati saya tahu ambisi saya sedang membunuh cinta kami pelan-pelan. Keluarga mengatur pertemuan dengan pengacara untuk membatalkan hak saya atas warisan. Saya melawan dengan dokumen dari Australia, tapi itu hanya menambah api. Setiap malam saya terjaga, menghitung kerugian, saham turun 5, investor ragu, dan Sinta semakin jauh. Tapi saya terus maju, menutup kesepakatan demi kesepakatan. Penyebabnya jelas, pilihan saya untuk bertahan hidup di dunia bisnis kejam ini. Akhirnya, Sinta mulai bicara tentang perceraian diam-diam untuk melindungi saya. Saya menangis sendirian di mobil, tapi besok pagi saya kembali ke kantor dengan senyum profesional. Cinta kami seperti gedung tinggi yang retak ondasinya, siap runtuh kapan saja. Oto lama kami berdua di Sydney bocor ke media nasional. Judulnya sensasional. Wakil Presiden Nusantara Properti terlibat pernikahan sesama jenis. Kantor langsung chaos. Dewan Direksi memanggil saya pagi-pagi. Budi duduk di depan dengan senyum menang, ini saatnya kamu mundur, Rina. Saya berdiri di ruang rapat itu, tangan dingin, dan dengan suara yang saya paksa tetap tenang, saya berkata, ini masa lalu. Saya siap fokus 100 pada perusahaan. Mereka meminta bukti, dan saya menyerahkan surat pernyataan yang sudah saya siapkan, menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah di Indonesia. Sinta, yang sedang di Jakarta, menelepon setelahnya dengan suara hancur, kamu menyangkal kita di depan seluruh negeri, Rina. Aku tidak bisa lagi. Penyebabnya adalah kebocoran dari asisten pribadi Budi yang membayar paparai. Akhirnya langsung, investor Jepang menarik diri, saham anjlok 12, dan keluarga mengadakan pertemuan darurat untuk memecat saya dari posisi. Malam itu, Sinta datang ke apartemen. Kami bertengkar hebat, air mata mengalir. Aku mengorbankan segalanya untukmu, tapi kamu selalu memilih karir, katanya. Saya tidak bisa membantah. Untuk menyelamatkan perusahaan, saya setuju untuk memindahkan proyek bersama kami ke tim Budi, mengorbankan bonus besar Sinta. Dia menerima dengan kepala tertunduk. Keluarga memaksa saya menandatangani perjanjian untuk menyangkal segalanya secara publik di konferensi pers saya melakukannya, suara saya bergetar di depan mikron. Setelah itu, Sinta pergi ke hotel, meninggalkan saya sendirian dengan rasa hampa. Ambisi saya membawa saya ke puncak, tapi kehilangan segalanya di bawah. Budi mulai mengambil alih banyak proyek,
dan ayah saya mulai membicarakan penggantian saya dengan sepupu lain. Di tengah kekacauan, Sinta mengirim pesan terakhir, "Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus seperti ini." Saya duduk di lantai apartemen, memeluk lutut, menyadari bahwa setiap keputusan dingin yang saya buat telah menghancurkan ondasi cinta kami. Persaingan internal semakin kotor, dengan Budi menggunakan skandal ini untuk mendekati Dewan. Saya melawan dengan strategi terakhir, membawa bukti korupsi kecil Budi ke pengawas internal. Tapi itu terlambat. Saham terus turun, dan keluarga mulai membicarakan penjualan perusahaan. Cinta dan kekuasaan telah bertarung, dan untuk saat ini, kekuasaan menang, tapi dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Konferensi pers besar diadakan di Ballroom Hotel. Saya berdiri di podium, membaca pernyataan yang disusun pengacara keluarga. Saya menyangkal semua tuduhan dan fokus pada masa depan perusahaan. Kamera berkedip, pertanyaan membanjir, tapi saya tetap dingin. Di belakang panggung, Sinta menunggu dengan tas sudah dikemas. Setelah acara, kami bertemu di ruang IP. Dia memeluk saya untuk terakhir kali. "Kamu menang, Rina. Selamat menjadi CEO." Ya, Dewan akhirnya memilih saya setelah Budi terbukti korupsi kecil. Tapi kemenangan itu terasa hampa. Sinta memutuskan pindah ke Singapura untuk karier baru. Keluarga menerima saya kembali, tapi dengan syarat ketat, tidak ada lagi kesalahan. Saya duduk di kursi CEO baru, memandang sekeliling Jakarta yang sama seperti 3 tahun lalu, tapi sekarang sendirian. Proyek-proyek berhasil, saham pulih, tapi setiap malam saya ingat pelukan Sinta yang hilang. Penyebab dari semua ini adalah pilihan saya untuk memprioritaskan ambisi di atas segalanya. Eknya, keluarga selamat, perusahaan aman, tapi hati saya hancur. Sinta mengirim email terakhir sebelum terbang, "Aku bahagia untukmu, tapi aku juga harus bahagia sendiri." Saya membalas dengan air mata, tapi tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Di Indonesia, dunia bisnis dan tradisi keluarga terlalu kejam untuk cinta seperti kami. Saya masih naik ke puncak, tapi setiap langkah terasa kosong. Benarkah bahwa di Indonesia, ambisi seorang wanita harus selalu mengorbankan cinta sejati demi kelangsungan karier dan keluarga?